Kalian pernah dengar tidak kalau pohon itu bisa dijadikan sayur? Kalau kalian belum pernah dengar, aku bakal tunjukin ke kalian pohon mana saja yang bisa dijadikan sayur dan temani saya panen-panen cabai dan sayuran liar yang lainnya. Beginilah penampakan lahan kita di cuaca terik yang memasuki musim kemarau, lebih tepatnya ini lahan bapakku. Tahu-tahu pas kesini rawa yang ada di samping kebunnya bapakku sudah mulai kering. Nah, ini airnya tinggal tersisa sedikit lagi. Bergeser sedikit dari lokasi kebun kita, di sini saya nemu jamur lagi, tapi sayangnya ini tidak bisa diambil. Karena ini jamurnya sudah tua, mungkin efek matahari juga yang sangat-sangat terik, akhirnya jamur ini kayak kering. Jadi sedih dan sepertinya ini adalah akhir dari musim jamur tahun ini. Karena jamur tumbuh itu hanya di musim-musim penghujan saja. Nah, di sini saya lanjut petik cabai lagi. Untuk percabaiannya di sini saya petik dua macam, ada yang cabai jumbo sama cabai standar. Sebenarnya ini jenis cabai yang sama, tapi pertumbuhannya beda. Yang satunya tuh buahnya jumbo dan yang satunya standar. Selain cabai yang merah merona, saya juga petik cabai hijau dan ini hasil petikan cabai merah meronanya. Lanjut saya petik cabai yang masih mentah atau yang masih hijau. Nah, ini nih yang saya maksud cabai jumbonya, ini tuh buahnya besar-besar. Rencananya hari ini mau bikin sambal dan cabai yang saya mau pakai yang masih mentah atau yang masih hijau. Nah, ini dia perbedaannya cabai jumbo sama standarnya dan ini hasil petikannya. Oke, setelah petik cabai saya lanjut mau memperlihatkan ke kalian pohon yang mana saja yang bisa dijadikan sayuran. Emang bisa pohon sebesar dan setinggi ini dijadikan sayuran? Jawabannya ya bisa dong. Dan mengambilnya pun tidak perlu manjat, cukup kita ambil yang ada di bawah saja atau daun mudanya. Yang dijadikan sayurnya tuh bukan pohonnya, kalau pohonnya sih buat dipakai masak aja, yang diambil itu daunnya. Dan ini adalah salah satu sayuran kesukaannya mamaku sama bapakku. Pohon yang tinggi tadi itu ditebang kemudian tumbuh tunas baru dan modelannya seperti ini. Kalau kami di sini di kampung biasa menyebutnya sayur tawan dokulo. Sepertinya sudah cukup karena sudah banyak dan ini dia hasil petikan sayurnya. Kalau sudah ada sayur tawan dokulo, paling wajib ditemani sama daun paria. Ini tuh paria liar yang tumbuh di kebun, jenis buahnya tuh kecil-kecil. Saya ambil cuma daunnya saja, kebetulan juga mau ambil buahnya tapi belum ada. Paling cocok sekali memang daun tawan dokulo dicampur sama daun paria. Nah, di sini saya mau lanjut petik pakis lagi dan masak-masak. Videonya lanjut di part 2.